Saya Dita. Ketemu lagi di Zumpa Indonesia. Indonesia. Wah, hari ini Zumpa Indonesia, hostnya saya dan ditemani Kak Dita tentunya ya. Kak Dita, tadi kok kayaknya semangat banget nih waktu meneriakan Zumpa Indonesia. Ada apa nih Kak Dita? Kayaknya kok hari ini semangat, bahagia kayak gitu. Ya, gimana mau semangat kakak? Soalnya kita hari ini mau podcast yang bertema apa kak? Apa ya podcast hari ini? Aku bangga, aku Indonesia. Bener gak sih? Ini seru tuh kak. Iya, tapi Kak Dita kayaknya biasanya nih tema-tema yang berbau Indonesia agak-agak membosankan. Membosankan nggak Kak Dita? Eh, jangan salah kak, kali ini kayaknya nggak bakal membosankan, nggak boring gitu ya kak, karena kita Iya. ini kedatangan tiga narasumber dari CPNS Bawaslu. Wah, kayaknya seru. Siapa aja Kak Dita? Nah, di sini narasumber kita ada tiga orang kak. Yang pertama ada Kak Febriani, yang kedua ada Bang Dava, dan yang ketiga ada Kak Yuni. Oh, mau dong Kak Kak Dava. Yang mana Kak Dava? Yang mana ya Kak Dava? Hai, Halo Kak Dava. Halo. Terus tadi siapa lagi Kak? Kak Kak Febriani. Febriani. Halo Halo. Kak Febriani. Selanjutnya ada Kak Yuni. Halo Kak Yuni. Halo Kak Yuni. Hai, halo semuanya. Ah, terima kasih teman-teman, Kak Dava, Kak Yuni, Kak Febriani sudah berkenan hadir di Zumpa Indonesia. Oke, hmm, Kak Dita, kita kan sudah nih kenalan dengan narasumber. Terus tema kita hari ini kan Aku Bangga, Aku Indonesia. Menurut Kak Dita dulu deh, kalau mendengar kata Aku Bangga, Aku Indonesia, apa nih yang terbersit di pikiran Kak Dita? Kalau kalau gitu sesuai tema ya Kak. Kayaknya lebih ke nilai-nilai dasar bela negara deh Kak. Kayak Hmm, akhir, sadar berbangsa dan bernegara, setia kepada Pancasila, dan rela berkorban. Satu lagi memiliki kemampuan awal bela negara. Tapi kayaknya hari ini lebih ke cinta tanah air deh, Kak. Betul nggak, oh, narasumber? Kak Dita, jangan terlalu banyak jelasinnya. Karena Oke. kita punya tiga narasumber yang hebat dan keren. Bagaimana kalau teman-teman CPNS Bawaslu ini aja yang kita minta jelasin. Menurut mereka bukan jelasin sih, tapi kita mau dengar nih. Menurut teman-teman CPNS Bawaslu yang sudah hadir di sini nih, cinta tanah air itu apa? Gimana Kak Dita? Setuju nggak? Setuju dong. Oke, oke. Em, halo, Kak Dava dulu deh. Kita mau dengar. Kalau dari Kak Dava nih, sebagai CPNS Bawaslu, menurut Kak Dava, cinta tanah air itu apa Kak Dava? Silahkan Kak Dava. Baik, makasih ya Mbak-Mbak sekalian. Ini kayaknya sangat menarik nih bahasan kita hari kali ini. Nah, kalau menurut saya sendiri sih tentang cinta tanah air ya benar ya. Secara umum sih menurut saya kayak cinta tanah air tuh lebih gimana sih kita tuh punya rasa bangga terhadap bangsa kita sendiri, bangsa Indonesia. Tapi rasa bangga tuh menurut saya nggak cukup sampai di situ, tapi perlu juga bagaimana kita mengimplementasikan dari sikap tersebut dalam tindakan sehari-hari gitu sih. Dan menurut saya juga cinta tanah air ini gimana seorang bangsa atau masyarakat, khususnya kayak kita sebagai ASN ya, kebetulan ASN, CPNS dalam menempatkan kepentingan bangsa itu di atas kepentingan pribadi. Nah, itu kan juga sebagai kita ASN tuh seorang pelayan publik lah bisa dibilang gitu. Jadi kita harus memberikan contoh yang baik, memberikan
eh, looks yang baik lah bagi masyarakat. Untuk mungkin sekian Mbak, terima kasih. Wah, hebat. Mungkin Kak Febriani deh. Menurut Kak Febriani nih gimana? Ada yang bisa ditambahkan atau dikurangi mungkin dari apa yang dipaparkan Kak Dafa? Silahkan Kak Baik, Febriani. terima kasih. Menurut saya nilai-nilai cinta tanah air itu pertama, setia dan mempertahankan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, mengabdi kepada negara Indonesia. Selanjutnya, menjaga nama baik bangsa dan negara. Kemudian, menggunakan produk-produk dalam negeri, khususnya kita ya sebagai ASN menjalankan tugas dan fungsinya. Tentunya kita juga menjadi ASN yang berakhlak, seperti itu. Widih, keren banget ya pemaparan dari Kak Iya Kak Febriani. Dita, tapi masih ada satu. Kita dengarkan dari Kak Yuni. Kak Yuni, please, kita mau dengar juga nih pendapat Kak Yuni tentang cinta tanah air. Silahkan Kak Yuni. Oke, terima kasih Kak Vina kesempatannya. Berhubung narsum sebelumnya sudah menjelaskan ya pengertian dari cinta tanah air itu sendiri, saya ingin berbagi bentuk cinta tanah air itu seperti apa. Kami di Bawaslu sebagai bentuk untuk menunjukkan cinta tanah air kami, tentunya kami setiap hari mendengarkan lagu nasional. Contohnya pada hari Senin dan Kamis kami itu mendengarkan lagu Indonesia Raya. Selasa dan Jumat kami mendengarkan lagu nasional. Hari Rabu kami mendengarkan lagu Mars Bawaslu. Dan setiap hari Senin yang rutin dilakukan setiap minggu itu kami melakukan apel pagi. Tapi tentunya cinta tanah air itu tidak hanya sebatas itu, teman-teman. Hal itu juga dapat kita tunjukkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya misalnya kita bekerja dengan jujur, tidak menerima suap, tidak masuk kerja telat dengan seenaknya, terus benar-benar melayani masyarakat sesuai dengan tugas kita. Karena kan ASN itu pelayan publik ya, dan masyarakat itu bos kita. Ya, terima kasih. Wah, keren banget. Oh ya, saya penasaran sih. Untuk mendengarkan lagu Indonesia Raya apa hanya mendengarkan saja Kak Yuni di Bawaslu? Tentu tidak. Kami juga menyanyikan lagu Indonesia Raya itu sendiri dengan sikap sempurna ya tentunya. Begitu, Kak. Oke, jadi mendengarkan dan menyanyikan dengan sikap sempurna luar biasa. Sudah Iya, apa ya? Jadi dari lingkungan kantor pun semangat itu terus dipupuk ya. Kak iya. Dita, Ya, Kak Pina bagaimana? pemaparan teman-teman kita nih sungguh luar biasa loh ya. Kalau mereka apa namanya nggak rugi gitu loh. Nggak rugi kalau Indonesia memiliki anak-anak muda kayak gini. Pasti saya yakin Indonesia bakalan maju kalau memiliki anak-anak muda yang sungguh mencintai tanah air dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Gimana nih Kak Dita? Oke, tentu saja ya Kak, apalagi calon-calon CPNS Bawaslu kita ini kayak berkompeten sekali dalam menjelaskan tentang cinta tanah air gitu kan Kak. Mungkin langsung saya saja kesimpulan ya Kak dari saya. Ya, Gimana? apa menurut Kak Dita gimana nih kesimpulan dari pemaparan teman-teman kita yang hebat ini? Baik, jadi kesimpulan menurut saya itu cinta tanah air adalah wujud rasa bangga dan tanggung jawab terhadap bangsa yang ditunjukkan lewat tindakan. Seperti tadi kata Kak Yuni, tiap Jumat bersih-bersih gitu kan. Harus adanya apel pagi, terus ada menyanyikan lagu kebangsaan nasional dan Mars Bawaslu. Seperti itu, Kak. Iya, jadi memang dari lingkungan sehari-hari sudah terbentuk ya. Oke, ada lagi yang mau ditambahkan nih dari Kak Dita? Ada Kak,
Jadi saya itu mengutip dari Bapak Lamimi dari LAN RI yang menekankan bahwa sebagai seorang ASN harus memiliki sikap tanggung jawab yang menjadi contoh bagi masyarakat, seperti sikap sopan dan santun. Ada lagi nih Kak dari Ibu Sri Mulyani, jangan lelah mencintai Indonesia Kak. Seperti itu Kak. Wah, luar biasa. Ya, jangan lelah mencintai Indonesia. Apapun kondisinya Indonesia saat ini, inilah rumah kita. Dan saya rasa teman-teman CPNS Bawaslu ini sudah menunjukkan siapa mereka sebenarnya dan apa ya, wujud cinta tanah airnya itu memang kerasa banget. Saya yakin sih, semoga teman-teman CPNS Bawaslu yang semua hadir di sini kedepannya bakal membawa Indonesia menjadi lebih baik lagi. Ya Kak Dita ya, kita doakan sama-sama. Semoga Indonesia juga lebih baik lagi ke depannya. Harapannya jangan cuma kata-kata sih Kak, harus selaras sama tindakan untuk kedepannya yang berkontribusi untuk negara kita. Iya, setuju. Kak Dita, ini waktu kita sudah nggak terasa, ternyata sudah hampir habis. Ada nggak yang mau Kak Dita ini sebagai closing statement deh? Closing statement-nya, pembahasan kita tentang cinta tanah air semoga menginspirasi kita semua untuk terus berkontribusi sekecil apapun itu ya Kak. Untuk demi bangsa dan negara kita untuk kedepannya juga. Jadi terima kasih sudah mendengarkan podcast kita hari ini. Ya. Yang bertema terima apa kasih juga untuk terima kasih juga untuk teman-teman narasumber yang sudah mau hadir. Kak Febriani, Kak Dava, dan Kak Yuni. Terima kasih sudah hadir di podcast Zumpa Indonesia. Semoga kita bisa ketemu di podcast di episode selanjutnya. Oke, begitu? Begitu Kak Dita ya, kita tutup. Ya, Kak. Terima kasih teman-teman. Sampai jumpa untuk episode selanjutnya dari podcast kita Zumpa Indonesia.